Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya kembali hadir di hadapan Anda sekalian akan melanjutkan pembahasan-pembahasan yang sudah lewat beberapa hari terakhir karena berbagai kesibukan, yaitu pembahasan tata cara penggunaan ayat-ayat atau surat Al-Quran sebagai media ruqyah, di mana di dalam penjelasan tempo hari adalah caranya dengan cara dibaca secara jahar atau keras namun tidak lantang, cukup didengar oleh dirinya sendiri, bukan qomat gamit. Untuk lebih detailnya silahkan dicermati atau dipahami. Saya akan mengambil contoh surat-surat yang lazim atau yang familiar di kalangan kita, yaitu surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Bagaimana kelima, artinya 4 surat 1 ayat ini bisa dijadikan sebagai istilahnya itu komposisi ruqyah yang efektif dan praktis, karena 4 surat dan 1 ayat tersebut sudah familiar, sudah umum dihafal oleh kita semua. Judulnya adalah Amalan Rutin Ruqyah Mandiri Termudah dengan 5 Surat Al-Quran, artinya 4 surat 1 ayat Al-Quran. Apakah Anda menderita penyakit fisik, semisal asma, sakit kepala, sakit jantung, sakit emah, sakit lever, dan lain-lain, atau sakit psikis, semisal was-was, fobia, depresi, trauma, sedih berlebihan, suka marah, takut berlebihan, homo, lesbi, bisikan jelek, dan lain-lain, atau mungkin menderita gangguan jin dan sihir. Cukup menggunakan 5 surat di dalam Al-Quran, Anda sudah bisa mengobati diri sendiri apapun penyakit yang Anda derita. 5 surat untuk melakukan ruqyah mandiri yang pasti sudah Anda hafal, yaitu Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Khasiat surat Al-Fatihah adalah untuk pengobatan semua macam penyakit. Khasiat ayat kursi adalah untuk pengobatan gangguan jin. Sedangkan khasiat surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas adalah untuk pengobatan gangguan sihir. A. Pengobatan sakit fisik, semisal asma, sakit kepala, sakit jantung, sakit emah, sakit lever, dan lain-lain. 1. Meminum air ruqyah. Siapkan air mineral yang banyak, boleh dalam galon atau tempat air yang besar, ember, baskom. Dekatkan mulut Anda ke airnya hingga berjarak sekitar 3 cm. Niatkan dalam hati air yang Anda ruqyah ini untuk mengobati sakit yang Anda derita. Lalu bacakan dengan khusyuk surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 7 kali ulangan. Setiap selesai membaca 1 surat, hembuskan nafas ke dalam air minumnya. Setiap hari minumlah air yang sudah Anda ruqyah itu dengan diawali memakai tangan kanan, lalu bacalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru baca bismillah. Lalu Anda minum airnya. Air ruqyahnya boleh dibuat teh, kopi, susu, atau minuman lainnya. Nomor 2, membalurkan minyak oles seperti minyak zaitun, minyak daun bidara, minyak habatus sauda, dan lain-lain di bagian tubuh yang sakit. Siapkan minyak olesnya, buka tutup botolnya hingga berjarak sekitar 3 cm. Niatkan dalam hati minyak oles yang Anda ruqyah ini untuk mengobati sakit yang Anda derita. Lalu bacalah dengan khusyuk surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 7 kali ulangan.
Setiap selesai membaca satu surat, hembuskan nafas ke dalam minyak olesnya, lalu tinggal gunakan oleskan ke bagian tubuh yang sakit minimal sehabis sholat. Setiap ada kesempatan, setiap sakitnya kumat, membalurkannya. Jika tubuh Anda rasa nyeri, ngilu, kram, keluar keringat dingin, kesemutan, maka pakailah minyak oles yang panas. Jika sakitnya tubuh terasa panas, gunakan minyak zaitun. Jika luka borok, gunakan madu atau yang dikenal propolis. Obat oles salep dari dokter juga bisa diruqyah sebelum digunakan. Jika sakitnya adalah organ dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, lever, usus, rahim, maka balurkan minyak zaitun di bagian tubuh tepat di mana organ dalam tubuh berada. Nomor 3, ruqyah semua obat atau herbal. Jika Anda pergi ke dokter atau ke tabib dan diberi obat atau herbal, maka sebelum dikonsumsi, semua herbalnya didekatkan ke mulut, lalu dibacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 1 kali saja. Dan setiap selesai membaca, tiupkan ke obat atau herbal yang hendak dikonsumsi. Jangan lupa pakai tangan kanan dan tidak memakan atau meminumnya. Dan bacalah ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru baca bismillah. 4. Menempelkan telapak tangan ke bagian tubuh yang sakit. Setiap habis sholat, setiap ada kesempatan, setiap sakitnya kumat, dekatkan kedua telapak tangan ke mulut, lalu bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 1 kali saja. Setiap selesai membaca satu surat, hembuskan kedua telapak tangan. Lalu setelah itu tempelkan telapak tangan ke bagian tubuh yang sakit. Jika sakit kepala, tempelkan di kepala. Jika sakit di dada, tempelkan ke dada. Jika sakit perut, tempelkan ke perut. Dan bacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak minimal 3 kali ulangan. Bacalah dengan khusyuk. Saat menempelkan telapak tangan, boleh diusap-usap sembari membaca 5 surat tersebut. B. Pengobatan sakit psikis, misal was-was, fobia, depresi, trauma, sedih berlebihan, suka marah, takut berlebihan, homo, lesbi, bisikan jelek, dan lain-lain. 1. Meminum air ruqyah. Siapkan air mineral yang banyak dalam galon atau tempat air yang besar, misal baskom, ember. Dekatkan mulut Anda ke airnya hingga berjarak sekitar 3 cm. Niatkan dalam hati air yang Anda ruqyah ini untuk menghilangkan penyakit psikis yang Anda derita. Lalu bacalah dengan khusyuk surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 7 kali ulangan. Setiap selesai membaca satu surat, hembuskan nafas ke dalam air minumnya. Setiap hari minumlah air yang sudah Anda ruqyah itu diawali memakai tangan kanan. Lalu bacalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca bismillah. Lalu Anda minum airnya. Air ruqyahnya boleh dibuat teh, kopi, susu, atau minuman lainnya. 2. Membersihkan kolbu atau jiwa. Setiap habis sholat, dekatkan kedua telapak tangan ke mulut, lalu bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 1 kali saja. Setiap selesai membaca satu surat, hembuskan kedua telapak tangan, lalu tempelkan kedua telapak tangan kepada dada. Niatkan untuk menghilangkan penyakit psikisnya. Selanjutnya bacakanlah dengan khusyuk surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 7 kali ulangan. Boleh selama membaca 5 surat tersebut tepuk-tepuk dada. Niatkan hancurkan semua gangguan psikis atau jiwa yang ada di kolbu dan niatkan membersihkan kolbu dari semua emosi negatif. C. Pengobatan gangguan jin dan sihir. 1. Doa perlindungan. Setiap sehabis sholat, bacalah dengan khusyuk surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas minimal 1 kali. Niatkan untuk perlindungan seluruh tubuh. 2. Pembentengan seluruh tubuh setiap sehabis sholat dan setiap mau tidur. Dekatkan kedua telapak tangan ke mulut, lalu bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 1 kali saja. Setiap selesai membaca satu surat, hembuskan kedua telapak tangan, lalu usapkan kedua telapak tangan ke seluruh tubuh, dimulai dari kepala, leher, dada, perut, tangan kanan, kiri, pinggang, punggung, pundak, pantat, kemaluan, dan seluruh bagian kaki kanan dan kaki kiri. 3. Seringlah mendengarkan
MP3 murotal atau MP3 rukyah, sediakan waktu khusus setiap hari 1 kali selama minimal 30 menit mendengarkan dengan khusyuk. Harus diingat, waktu mendengarkan tidak boleh menjerit, mengamuk, meracau, harus bisa mengontrol diri agar bisa selalu khusyuk mendengarkan sampai selesai. Sediakan juga plastik jika nanti ada reaksi muntah. Sebelum mendengarkan MP3, lantunan ayat suci Al-Quran harus dalam kondisi berwudu dan membaca doa perlindungan dan pembentengan dari seluruh tubuh. Jika saat mendengarkan audio tubuh ada terasa sakit, segera gosok-gosok tempat yang sakit tersebut dengan menggunakan telapak tangan sampai sakitnya hilang. 4. Jika gangguan jin dan sihirnya menimbulkan sakit fisik, lakukan teknik pengobatan sakit fisik pada poin A. Jika gangguan jin dan sihirnya menimbulkan sakit psikis atau kejiwaan, lakukan teknik pengobatan pada poin B. Nomor 5. Mandi air rukyah. Ambil air 1 baskom besar, lalu campur dengan garam secukupnya sampai airnya asin, lalu masukkan tangan ke dalam air. Putar-putarkan tangan dalam air berlawanan jarum jam sembari membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas sebanyak 7 kali ulangan. Setiap selesai membaca 1 surat, hembuskan napas ke dalam airnya. Lalu buat mandi, lakukan setiap hari minimal 1 kali mandi dengan air rukyah. Air rukyah bisa juga dicampur dengan blenderan jeruk nipis, daun bidara, daun kelor. Herbal ini bisa mengobati gangguan jin dan sihir. Saran-saran. Lakukan rukyah mandiri rutin setiap hari sampai penyakit Anda sembuh. Selama melakukan rukyah mandiri, wajib selalu berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah SWT akan menyembuhkan penyakit kita. Sadarilah bahwa penyakit yang Anda derita itu hakikatnya akan menghilangkan semua dosa dan menambah derajat Anda di hadapan Allah SWT. Maka selalu bersyukur kepada Allah SWT dalam setiap keadaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.